Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaki Sujo Wicaksono dari Manajemen 23A dengan NPM 23411063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah istilah dalam matematika bisnis yang sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari semua tentang fungsi penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan aplikasinya dalam bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Dibagi menjadi 4, yaitu biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar. Pertama ada biaya produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi produksi barang dan jasa yang ditawarkan. Kedua ada teknologi. Teknologi baru bisa meningkatkan efisiensi dalam produksi barang dan jasa. Ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti tarif dan peraturan perdagangan internasional dapat mempengaruhi produksi dan harga barang dan jasa. Keempat ada kondisi pasar. Harga barang dan jasa yang ditawarkan oleh pesaing serta permintaan dari konsumen dapat dipengaruhi oleh fungsi penawaran. Selanjutnya kita masuk ke importance of understanding the supply function of in business. Dibagi menjadi 3, yaitu optimizing production, processing demand, managing inventory. Pertama ada optimizing production. Dengan memahami fungsi penawaran, perusahaan dapat mengoptimalkan produksi sehingga memperoleh keseimbangan antara keuntungan dan biaya produksi. Selanjutnya ada forecasting demand. Dengan melihat fungsi penawaran, perusahaan dapat memperkirakan permintaan pasar dan mengatur strategi pemasaran. Selanjutnya ada managing inventory. Mengetahui bahwa pasokan suatu barang dipengaruhi oleh harga dan kebijakan pemerintah dapat membantu perusahaan dalam manajemen persediaan barang dan meningkatkan efisiensi biaya. Selanjutnya ada grafik representation of the supply function. Bisa dilihat di sini ada grafik naik, turun, vertikal, dan horizontal. Kita bahas dari yang kurva penawaran naik dulu. Ketika harga barang meningkat, perusahaan akan menawarkan lebih banyak produksi barang atau jasa tersebut. Bisa dilihat di kurvanya. Selanjutnya ada kurva penawaran turun. Jika harga turun, perusahaan akan menawarkan lebih sedikit produksi barang atau jasa tersebut. Seperti yang ada di kurvanya. Selanjutnya ada kurva penawaran vertikal. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kurva penawaran vertikal, di mana kuantitas yang ditawarkan tidak dipengaruhi oleh harga. Selanjutnya ada kurva penawaran horizontal. Fenomena kurva penawaran horizontal terjadi ketika perusahaan menawarkan dan memproduksi barang atau jasa pada kuantitas tertentu tanpa mempertimbangkan harga. Selanjutnya ada mathematical representation of the supply function. Ada 3, law of supply, elasticity of supply, dan determinants of supply. QS sama dengan FP. QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang. Selanjutnya ada elasticity of supply. Persentase QS dibagi persentase P. Berapa banyak penawaran akan berubah jika harga perubahan sebesar 1%. Selanjutnya ada determinants of supply. QS sama dengan F, P, PR, PG, T, F. Expectation. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran termasuk faktor biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan harapan produsen. Selanjutnya ada application of the supply function of business. Dibagi menjadi 3, yaitu ada setting price, kedua ada understanding competition, ketiga ada establishing performance benchmark. Kita bahas yang pertama dulu, setting prices. Perusahaan dapat menggunakan fungsi penawaran untuk menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan. Kedua ada understand competition. Fungsi penawaran juga membantu perusahaan dalam memahami persaingan pasar dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga ada establishing
performance benchmark. Dengan memantau penawaran, perusahaan dapat menetapkan tolak ukur kinerja untuk memastikan bahwa produksi mereka tetap efisien dan efektif. Selanjutnya ada consolidation and key points. Ada beberapa poin di sini. Pertama ada fungsi penawaran adalah alat penting dalam matematika bisnis. Kedua ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran meliputi biaya produksi dan teknologi, tarif dan peraturan perdagangan internasional, dan kondisi pasar. Ketiga ada mempelajari fungsi penawaran, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan di bidang produksi, manajemen persediaan, dan forecasting permintaan pasar. Selanjutnya ada fungsi penawaran dapat direpresentasikan secara grafis maupun matematis. Dan yang terakhir ada penerapan fungsi penawaran dalam bisnis meliputi penentuan harga, pemahaman persaingan pasar, dan menentukan tolak ukur kinerja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.